sorotan juga terhadap Mahyildi adalah bahwa ia pernah berjanji untuk tidak akan maju di Pilkada 2020 ketika kampanye periode kedua sebagai wali kota. Ini gimana seorang Miko Kamal menyikapi ini? Karena setahu saya udah Miko sangat kritis biasanya yang hal yang begini. Iya betul. Saya juga tadinya juga berpikiran begitu. Ini adalah janji politik. Tapi setelah diperiksa-periksa, dipikir-pikir, dia berjanji pada waktu itu juga tidak dengan menyombongkan diri bahwa dia pasti menepati janjinya itu. Oleh karena itu kata kuncinya itu dia bilang pakai kata insya Allah gitu kan. Kenapa? Karena Anda boleh bercita-cita, berjanji untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan Anda loh yang akan memutuskan apakah janji Anda itu terrealisasi atau enggak. Nah makanya saya terus terang kalau dia nggak pakai kata-kata insya Allah itu mungkin saya nggak mau bantu sebagai jubir, tapi begitu didengarkan rekaman itu ada kata-kata insya Allah dan itu adalah suatu poin bahwa dia menyandarkan sebuah keputusan itu kepada keputusan Allah gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga orang melihat bahwa banyak pekerjaan Mahyildi sebagai wali kota hari ini yang belum tuntas, ya kan? Sehingga tapi kemudian satu tadi kaitan dengan ucapan, kemudian kedua memang ada fakta umpamanya yang memang belum tuntas, ya kan? Mungkin Damiko juga orang yang pernah melahirkan buku tentang tata ruang kota dan semacam, mungkin ini juga menjadi isu ya, banjir umpamanya yang terjadi. Ini kira-kira ada korelasi nggak dua hal ini, atau satu dengan ucapan beliau dan juga kemudian fakta yang terjadi bahwa Padang hari ini belum tuntas di periode kedua ini karena baru 1 tahun ya. Iya. Jadi kita melihat seseorang itu tentu dari recordnya ya. Orang bilang track recordnya. Di pemerintahan yang pertama itu Mahyildi sudah melakukan banyak sekali kerja nyata gitu. Jadi kita harus akui. Saya kira keliru kalau orang katakan Mahyildi tidak pernah berbuat gitu. Justru di 5 tahun kepemimpinan yang pertama itu, apa yang rasanya tidak mungkin dilakukan oleh seorang pemerintah, seorang kepala daerah, dia bisa lakukan. Apa itu? Misalnya itu Permindo misalnya. Permindo? Nah, Permindo dulu Musfi juga pasti tahu, ketika di pemerintahan yang lama itu, sepanjang trotoar di Permindo itu, dari ujung sana sampai Neraca itu didiami oleh para PKL yang semuanya ada di dalamnya. Ada TV, ada tempat tidur gitu kan, 24 jam mereka di situ. Yang belum ada itu toilet aja. Toilet mereka numpang di luar gitu. Nah, itu seolah-olah itu tidak bisa dibenahi gitu. Wali kota yang lama, saya masih ingat karena penghuni Permindo kan. Saya masih ingat ada keinginan wali kota lama untuk menyelesaikan masalah itu, mau dia gusur pedagang kaki lima itu. Lalu kemudian malam-malam itu ditunggu oleh pedagang dengan padang, dengan golok, dengan kayu, ya dengan balok, sehingga kemudian pemerintah tidak bisa lakukan itu, nggak jadi lakukan itu karena memang ada perlawanan gitu. Dan saya juga mikir pada waktu, wah ini gawat juga nih, gimana cara membenahi pasar yang seperti ini gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Mahyildi naik ke tampuk kekuasaan, Mahyildi lakukan sedikit dialog dengan mereka, lalu kemudian mereka setuju. Akhirnya jadilah Permindo yang seperti yang sekarang itu, yang Musfi juga terlibat di situ kan. Jadi saya kira ini orang Mahyildi ada sesuatu yang dia miliki, yang dia bisa dipercaya oleh rakyat, sehingga kemudian pekerjaan yang dikira sulit itu bisa dia selesaikan dalam waktu yang tidak. Tapi kalau hanya melihat Permindo kan sangat pendek sekali ya, hanya tidak sampai 1 kilo ya. Kalau kemudian indikator dia berhasil itu satu, kemudian kedua orang menilai juga Permindo karena memang di situ Pak Miko Kamal punya bisnis di situ gitu, lebih kemudian orang ada juga yang nyentil ya wajar ya, kemudian Permindo karena kedekatan personal Pak Miko Kamal, karena Miko Kamal punya bisnis di sana. Permindo salah satu contoh aja. Pak Pantai Padang, Moralasa, kan? Kemana dulu amburadulnya Tatib Sulaiman, jalan-jalan yang betonisasi itu, yang tadinya APBD kita itu kan nggak terlalu jauh berbeda dari tahun ke tahun sebetulnya. Tapi kenapa sebelum Mahyildi masuk itu nggak ada jejaknya gitu ya? Tapi kemudian begitu dia masuk ada jejaknya.
malah banyak sekali jejaknya gitu. Artinya saya dengar dari masyarakat itu, ya kalau gini nggak apa-apa lah kita bayar pajaknya. Kenapa? Karena memang ada bekasnya gitu, ada jejaknya, kita bayar pajak, reklame dan segala macam, retribusi uang parkir gitu kan, dan itu dikembalikan lagi kepada rakyat gitu melalui pembangunan itu. Berarti ada Perindo, ada pantai, ada Katip Sleman, ada pantai, ada betonisasi, ada banyak sekali kan. Kalau mau jujur, udah Miko melihat di awal periode kedua ini apa yang memang belum tuntas dikerjakan oleh Maeldi. Ya kemudian beliau sudah naik ke calon gubernur gitu. Apa saja. Soal banjir misalnya ya. Banjir. Soal air tergenang itu harus kita akui gitu kan. Tapi kan memang butuh waktu yang cukup lama untuk membenahi itu. Itu bukan berarti Maeldi tidak melakukan upaya-upaya itu. Ya, mesti lihat aja kalau di 4 tahun terakhir itu kan banyak sekali hasil-hasil dari bandar itu dikorek dan ditumpuk di jalan gitu kan. Dan itu di pemerintahan sebelumnya kita kan nggak pernah lihat itu. Dan itu memang pekerjaan yang belum tuntas ya, yang belum dituntaskan ya.